Amerika membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi menjatuhkan. Para pemuda itu mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. 1945 para pemuda ini menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Dibawalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini di Rangis Danglok. Mereka itu kembali lagi ke Jakarta dan mereka pergi ke kediaman di rumahnya Tadashi Maeda. Tadashi Maeda ini adalah seorang perwira Jepang. Tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bertepat itu di rumahnya Insinyur Soekarno, maka proklamasi itu dibacakan. Kakak Ali, Ya, besok itu hari apa? 17 Agustus. Hari apa? Ya, hari Senin. Senin 17 Agustus. Tahun berapa? 2026. 17 Agustus itu hari dikenal dengan hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Sekarang kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Nomor 81. Oke, kemerdekaan Indonesia. Kakak Alif tahu nggak detik-detik Indonesia itu merdeka bagaimana? Jadi detik-detik menuju Indonesia merdeka. Jadi penjelasannya seperti ini. Tanggal 14 Agustus Ya, Amerika membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, membuat tentara Jepang itu menyerah pada sekutu. Akhirnya Jepang kalah. Nah, kabar ini tersebar kepada para pemuda dan para tokoh-tokoh nasionalis yang ada di Indonesia. Nah, karena kabar ini tersebar, akhirnya tadi kan tanggal 14 ya? Ya. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1445, para pemuda itu mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Nah, atau tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Nah, tapi saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bilang akan berunding dulu. Nah, itu kan karena di tanggal 15 itu. Nah, tapi karena ini para pemuda itu ingin segera proklamasi itu ingin diumumkan, kemerdekaan Indonesia diumumkan itu, maka tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda ini menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Dibawalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini di Rangis Danglok di Karawang. Nah, di sini Insinyur Soekarno didesak oleh para pemuda untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Tapi saat itu Pak Ahmad Subarjo itu meyakinkan pemuda bahwa pasti kemerdekaan Indonesia itu pasti akan diumumkan gitu. Nah, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibebaskan di tanggal 16 Agustus itu. Mereka itu kembali lagi ke Jakarta dan mereka pergi ke kediaman di rumahnya Tadashi Maeda. Tadashi Maeda ini adalah seorang perwira Jepang yang mengizinkan rumahnya untuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan lain-lain untuk merumuskan teks proklamasinya di rumahnya Tadashi Maeda situ. Jadi menjamin keselamatan orang-orang yang merumuskan proklamasi ini. Nah, di rumahnya Tadashi Maeda ini proklamasi itu dirumuskan. Jadi proklamasi itu dirumuskan oleh Pak Ahmad Subarjo,
Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Nah, setelah proklamasi dirumuskan itu, Bapak BM dia itu, jadi kan itu kan ditulis dulu sama Soekarno, yang dirumuskan itu menyimpan teks yang aslinya. Lalu Sayuti Malik mengetik kembali. Jadi Bapak Sayuti Malik yang mengetik teks proklamasi itu. Nah, kemudian bendera merah putih itu yang sekarang ada di Monas itu pertama kali itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, bertepatan dengan hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bertepat itu di rumahnya Insinyur Soekarno, maka proklamasi itu dibacakan. Nah, yang saat itu menjadi paskibranya adalah Trimurti, terus siapa ya, Suhet, dan siapa satu, aduh lupa lagi, Trimurti, Suhet, ada satu orang lagi tapi Umi lupa. Nah, itu kan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu di rumahnya Soekarno, proklamasinya dibacakan dengan suasana yang penuh harap dan tegang. Akhirnya 17 Agustus 1945 teks proklamasi itu dibacakan, dan saat itu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Jadi saat itu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya.